tidak ada tempat di mana manusia itu bisa merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita lihat di dalam sejarah, hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum terdahulu itu kan bermacam-macam. Ada yang ditenggelamkan seperti halnya Qarun, ada yang bumi dibalik seperti halnya kaum dari Nabi Lut, ada yang lewat suara yang begitu dahsyat, ada juga lewat banjir bandang. Artinya semua yang ada di alam ini sesungguhnya adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hukuman kepada manusia, maka mereka akan patuh. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, jangan merasa aman. Yang merasa aman itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, dia akan merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengawasinya dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, bahkan walaupun di dalam gua yang hitam pekat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Al-Mulk. Setelah di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi untuk manusia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala sesuatu yang ada di bumi untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat selanjutnya mengingatkan kepada orang-orang yang tetap ingkar, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis sama ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, termasuk juga semua manusia, apakah mereka itu sudah merasa aman bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menguasai di langit itu tidak akan membuat kaum ditelan bumi sehingga kemudian bumi itu tiba-tiba terguncang? Ataukah mereka juga merasa aman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengirimkan kepada mereka badai yang berbatu? Kenapa?
Karena banyak manusia, terutama mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwasanya mereka itu aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Aman dari apa yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak, maka sesuatu yang sepertinya tidak mungkin terjadi itu bisa terjadi, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di ayat yang ke-16 misalnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, apakah kamu itu merasa aman sehingga berjalan di muka bumi kemudian melakukan perbuatan maksiat? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, tidak akan memberikan hukuman. Padahal sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan hukuman, maka tidak ada yang tidak mungkin. Dulu mungkin kita mendengar kisah tentang Qarun yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan ke dalam bumi bersama dengan hartanya. Seakan-akan itu adalah sebuah cerita yang tidak mungkin akan terjadi lagi. Akan tetapi kita sudah menyaksikan, ya walaupun kita menyaksikan dari berita, bahwa hal yang seperti itu adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi, yang terjadi kepada saudara kita yang ada di Palu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan banyak bangunan, banyak manusia yang tadinya itu indah, rata, kemudian masuk bangunan ke dalam tanah. Artinya apa yang pernah terjadi pada masa lalu kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya Qarun, itu mungkin saja terjadi. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sudahkah kamu itu merasa aman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik langit itu tidak akan membuat kamu ditelan bumi? Jadi jangan kemudian merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kalau di daerah kita mungkin yang terjadi bisa gempa itu jarang, akan tapi ternyata juga terjadi di daerah kita, di Sumeneb. Artinya apa yang mungkin sepertinya jauh itu bisa saja terjadi. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka juga merasa aman dari bentuk hukuman atau azab yang lainnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan badai yang berbatu? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan, fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kamu akan mengetahui bagaimana peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada tempat di mana manusia itu bisa merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita lihat di dalam sejarah, hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum terdahulu itu kan bermacam-macam. Ada yang ditenggelamkan seperti halnya Qarun, ada yang bumi dibalik seperti halnya kaum dari Nabi Lut, ada yang lewat suara yang begitu dahsyat, ada juga lewat banjir bandang. Artinya semua yang ada di alam ini sesungguhnya adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adalah tentara Allah Subhanahu wa taala.
makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hukuman kepada manusia, maka mereka akan patuh. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, jangan merasa aman. Jadi jangan merasa aman. Yang merasa aman itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, dia akan merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengawasinya dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, bahkan walaupun di dalam gua yang hitam pekat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia bahwa yang mendustakan Rasul itu bukan hanya umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi sudah terjadi pada umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendustakan utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa kana nakir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pengingkarannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka. Artinya apa yang telah terjadi kepada umat terdahulu itu hendaknya dijadikan pelajaran kepada mereka. Bahkan kalau bagi orang kafir Quraisy yang sangat dekat dengan mereka, yang membuktikan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah apa yang telah terjadi misalnya kepada pasukan Abraha. Mereka yang datang dengan kesombongan, pongah, dengan tentara bergajahnya, merasa bahwa kekuatan mereka pasti akan bisa memporak-porandakan kota Mekah, bisa menghancurkan Ka'bah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala hanya mengirimkan makhluk yang kecil, burung. Jadi burung yang melempari mereka dengan batu. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka sesuatu yang sepertinya remeh di hadapan manusia itu bisa menjadi alat atau pasukan yang menghancurkan. Kita lihat misalnya di dalam sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan hukuman lewat makhluk-makhluk yang kecil itu. Ada yang lewat nyamuk itu. Ada yang lewat lalat. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang nyamuk, tentang lalat yang ada di dalam Al-Quran untuk mengingatkan manusia. Jadi mengingatkan manusia bahwa makhluk yang kecil seperti itu bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkannya akan menjadi makhluk yang mematikan. Penyakit malaria misalnya, itu kan dari nyamuk itu. Makhluk yang kecil yang mungkin diremehkan oleh manusia. Jadi makhluk yang kecil dalam pandangan manusia sepertinya itu adalah makhluk yang remeh. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah menjadikannya sebagai bagian dari sesuatu yang menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang aman dari makar Allah, tidak ada yang aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, apakah kamu merasa aman bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menenggelamkan kamu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun?
Apakah kalian itu merasa aman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengirimkan kepada kalian badai berbatu? Allah Maha Kuasa, dan itu sudah terjadi kepada umat-umat sebelum kalian. Maka jadikanlah hal tersebut sebagai pelajaran, itu yang sesungguhnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk memperhatikan sesuatu yang tampak di depan mata, yang mungkin setiap hari terlihat oleh mereka, akan tetapi tidak begitu mereka perhatikan, yang di dalamnya ada tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'im basir. Diperintahkan untuk memperhatikan makhluk yang disebut dengan burung. Coba lihat burung, bagaimana burung itu mengepakkan sayapnya, kemudian burung itu juga membentangkan, setelah itu mengapit sayapnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menahannya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa yang menahannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma yumsikuhunna illar rahman. Tidak ada yang menahan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Satu tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala pada burung. Burung itu kan kalau kemudian kita renungkan, seakan-akan melawan apa yang kita kenal dengan hukum gravitasi bumi, di mana setiap makhluk, setiap benda itu akan tertarik oleh gravitasi bumi. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada burung untuk bisa terbang, yang di dalam penelitian ilmiah itu kemudian terungkap bagaimana Allah Subhanahu wa taala memang mendesain burung itu sehingga bisa terbang. Bagaimana bulu-bulunya, bagaimana kemudian bulu itu tetap mengkilat. Di dalam penelitian menunjukkan bagaimana sesungguhnya di dalamnya ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ada minyaknya juga dari burung itu, yang dengan itu misalnya walaupun kena hujan itu kan tidak basah kuyup seperti halnya manusia itu, dan tidak usah kemudian dibersihkan kalau terkena debu-debu itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang meneliti tentang burung menemukan bagaimana tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada burung, termasuk sistem pernafasannya, tentang tulang-tulangnya. Di situ mereka menemukan bahwa tulang yang ada pada burung itu berbeda dengan makhluk melata yang ada di bumi, seperti halnya sapi, seperti halnya kambing. Tentang sistem pernafasannya itu kenapa bisa terbang, itu ternyata bahwa di dalam pernafasannya itu juga merasuk kepada tulang-tulangnya, berbeda dengan makhluk yang lainnya. Jadi di dalam setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala sungguhnya ada tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru burung yang Allah Subhanahu wa taala suruh memperhatikan bagaimana burung Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal sehingga bisa terbang. Sesuatu yang setiap hari sesungguhnya diperhatikan oleh manusia, dilihat. Akan tetapi ketika hal tersebut hanya dilihat sepintas saja, itu tidak akan memberikan satu dampak ke dalam hati. Namun ketika diperintahkan untuk diperhatikan, direnungkan, maka disitulah manusia akan mengetahui tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Ghasyiyah misalnya, Allah Subhanahu wa taala kan juga memerintahkan untuk memperhatikan sesuatu yang dekat juga
dengan orang-orang Quraisy, yaitu unta. Lihatlah unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba perhatikan bagaimana unta itu diciptakan. Karena di dalamnya juga ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan. Bagaimana unta itu bisa menahan beban yang begitu berat. Dalam keadaan duduk diberikan beban yang berat, tapi setelah itu bisa bangkit itu. Bagaimana unta itu tahan di dalam perjalanan jauh, karena ternyata di dalam tubuhnya itu ada galonnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk memperhatikan sesuatu yang sesungguhnya dekat, terlihat dalam keseharian, akan tapi kadang-kadang manusia karena tidak memperhatikan dengan seksama, atau mungkin karena sudah terbiasa melihat, seakan-akan itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi ketika diperhatikan, ketika benar-benar direnungkan, diteliti, maka sesungguhnya di situ akan tampak bagaimana sesungguhnya kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, keagungan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada satu makhluknya kekuatan yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Makanya kan dalam sebuah cerita ada orang yang sangat bangga karena dia itu bisa berjalan di atas air. Ada yang lainnya yang merasa bangga bahwasanya dia mampu bertahan di dalam air cukup lama. Maka ada yang menyatakan, kalau cuma seperti itu makhluk Allah Subhanahu wa taala itu banyak yang lebih. Ikan itu mampu bertahan di dalam air karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bertahan di air. Burung itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk terbang. Jadi kalau ada manusia yang bisa terbang, maka sesungguhnya sudah ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa terbang. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa bertahan di dalam air. Ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kemampuan-kemampuan berbeda sesuai dengan apa yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk burung itu. Burung itu kan salah satu kelebihannya juga pandangannya yang tajam gitu. Apalagi kalau burung hantu itu. Semakin gelap bahkan semakin terang bagi burung hantu. Karena itu adalah bagian yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang dekat, akan tetapi kadang-kadang karena sudah terlihat setiap hari seakan-akan menjadi sesuatu yang biasa. Padahal sekali lagi di dalamnya ada tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, berikan peringatan kepada orang-orang yang masih ingkar. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Ataukah siapa yang akan menjadi bala tentara bagi kamu, yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih? Sungguh orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Karena orang-orang kafir Quraisy itu merasa bahwasanya berhala-berhala itulah yang nanti akan bisa membela mereka. Namun seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim itu. Ketika Nabiullah Ibrahim menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya, Nabi Ibrahim kemudian ditangkap, ditanya, "Kamu yang menghancurkan patung-patung sembahan kami?" Kata Nabiullah Ibrahim, "Loh, coba tanya itu kepada yang besar itu. Tanya kalau dia itu memang bisa bicara, jangan tanya kepada saya."
Sudah jelas itu kapaknya ada di situ, mungkin dia ngamuk gitu. Di situ mereka diajak untuk berpikir, dan sesungguhnya mereka kemudian juga sudah menyadari, kamu kan sudah tahu bahwa patung itu tidak mungkin bisa bicara. Nah, kata Nabiullah Ibrahim, nah kalian sudah tahu tidak bisa bicara, tidak bisa membela diri, kenapa kalian masih menyembahnya ya? Jadi sesungguhnya ketika diajak untuk merenungkan, mereka tahu, tapi kadang hal yang seperti itu ditutupi oleh kesombongan mereka atau hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, siapa yang akan menolong kalian? Sebab mungkin saja kalau dulu orang-orang Quraisy itu mengandalkan patung-patung itu bisa membela mereka, namun pada faktanya tidak akan bisa membela. Bahkan patung itu kemudian dihancurkan, tidak ada yang kemudian bisa memberikan mudarat, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa patung sesembahan mereka itu tidak akan bisa memberikan mudarat ataupun manfaat, apalagi kemudian menolong. Ada manusia yang di dalam kehidupannya mungkin menyandarkan diri kepada hal-hal yang lain yang mereka sangka akan bisa benar-benar menolong mereka dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada masa sekarang seperti halnya keris atau mungkin saja atau yang sifatnya nyata, pasukan yang mungkin berbaris di depan dirinya, dia sangka akan bisa menolong dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Walaupun misalnya pasukannya banyak, ketika ajalnya tiba tidak akan ada yang bisa menghentikan. Almarhum Pak Harto itu, ketika mau meninggal sakit itu kan, semua dokter itu kan didatangkan untuk merawat dirinya, tapi tidak ada yang bisa menghalangi kematian ketika kematian itu sudah tiba. Jadi walaupun dokternya itu spesialis semua didatangkan, bukan hanya satu itu. Jadi bukan hanya satu, banyak. Akan tapi ketika ajalnya tiba ya tidak ada yang bisa menghentikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tidak ada yang mampu menolong. Siapa yang mampu menolong kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Yang di sini juga ada isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan min dunir rahman, selain dari Allah yang Maha Pengasih. Artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala isyaratnya di dalam ayat ini tidak akan diberikan kepada mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan min dunir rahman, kecuali Allah yang Maha Rahman. Sehingga kalau kalian menginginkan untuk mendapatkan rahmat dari Allah, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolong walaupun dikerahkan. Pada masa sekarang misalnya mungkin ada satpamnya atau mungkin ada yang menjaga, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kecurian, tetap saja tercuri itu. Dan tidak ada yang tahu kapan ajal dari manusia.
Seperti peristiwa kemarin, ada mantan ketua Bawaslu Jawa Timur itu berangkat mau menuju acaranya adalah workshop tentang masalah pemilu. Itu dijadwalkan untuk mengisi, tapi qadarullah karena sudah datang ajal, kecelakaan di Pamekasan, gak jadi ngisi. Padahal acaranya sudah dirancang 2 hari. Waktu itu beliau adalah salah satu narasumbernya, tapi ketika ajal menghendaki yang lain, maka itulah yang terjadi. Jadi berangkat niatnya adalah untuk menghadiri, menjadi narasumber, akan tetapi karena ajal yang sudah menunggu, maka tidak sampai ke tempat itu. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan inil kafiruna illa fi ghurur, bahwa orang-orang kafir itu tertipu dengan keyakinan mereka yang salah, merasa bahwasanya patung-patung sesembahan itu akan menolong mereka, tapi sungguhnya tidak. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, atau kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan memberikan rezeki kepada kalian in amsaka rizqah, kalau Allah itu yang menahan rezekinya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki tertahannya rezeki, tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Kita bisa menyaksikan misalnya di daerah kita sendiri, ada yang dulu tokonya berkembang pesat banyak, akan tapi kemudian sekarang hilang. Dulu kalau saya waktu kecil itu yang terkenal itu adalah toko Mustika itu. Semua kebutuhan itu di sana itu belinya, lengkap itu. Tapi sekarang tidak ada itu. Hanya tinggal cerita. Tinggal kemudian jadi toko, kalau tidak salah ada toko Prima dulu, besar juga, tapi kemudian tidak ada. Atau kena pandemi kemarin, yang tadinya penghasilannya banyak menjadi habis. Coba kita lihat, ada yang bangkrut, seperti halnya Ramio itu dekat rumah saya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan adanya pandemi, penghasilannya itu seret itu. Sekarang kemudian kan sudah dijual atau disewakan. Yang dulunya itu laris manis, sekarang tidak ada. Atau yang di depan ini abnormal itu, dulu besar, akan tapi kemudian juga karena pandemi Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lainnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, siapa yang akan memberikan rezeki kalau Allah Subhanahu wa taala yang menahannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menahan rezeki, tidak ada yang mampu untuk memberikan. Maka dari sinilah sesungguhnya manusia diharapkan untuk tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Allah Subhanahu wa taala mau memberikan rezeki, maka dari mana saja jalannya itu Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Ya, kita bisa mengambil iktibar dari apa yang pernah terjadi kepada Bunda Hajar, istri dari Nabiullah Ibrahim. Siti Hajar itu kan berusaha untuk mencari rezeki ketika ditinggalkan di tengah padang pasir, mencari kan di Bukit Sofa, sepertinya ada air. Setelah itu ternyata tidak ada. Dilihat Bukit Marwah, sepertinya ada air, fata morgana itu. Sampai di sana ternyata tidak ada. Loh, kok sepertinya di Bukit Sofa ada. Bolak-balik mencari. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan, tapi bukan di Bukit Sofa,
dan juga bukan di Bukit Marwah, namun di antara keduanya, di tengah-tengah, lewat perantaraan Nabiullah Ismail yang menghentakkan kakinya. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu yang sepertinya tidak mungkin menjadi mungkin. Coba kalau menurut logika manusia, masa hanya hentakan kaki dari bayi yang kecil itu bisa membuat sumur itu air mancur, padahal di sini kalau mau cari air itu kan harus ngebor itu. Jadi harus ngebor. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, hanya dihentak-hentakkan kaki itu, kemudian keluarlah mata air. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, walaupun dibor ke sini tidak ada, pindah ke sini tidak ada lagi, padahal alatnya kadang canggih itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, lewat kaki yang kecil, perantaraan saja itu kan, hanya perantara itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan Zam-Zam, satu mata air yang alhamdulillah sampai sekarang pun bisa kita nikmati, dan itu adalah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala karena tidak pernah kering. Walaupun diambil banyak, semakin banyak itu maka malah semakin banyak juga yang keluar itu. Dan rasanya alhamdulillah, sesuatu yang berbeda. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW itu kan melarang, la yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum dalam keadaan berdiri. Tapi sahabat pernah melihat Rasulullah itu minum dalam keadaan berdiri. Kemudian ternyata yang diminum waktu itu adalah air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam yang dalam penelitian sekarang bahwa kalau seseorang itu minum dalam keadaan berdiri, maka katup yang menyaring air itu terbuka sehingga langsung. Namun kalau duduk maka katupnya itu tertutup sehingga ada saringan. Nah, kalau air Zam-Zam itu adalah air yang sesungguhnya merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kualitasnya berbeda itu memang. Sehingga bagi sebagian yang menyatakan kenapa Rasulullah minum berdiri, ya karena yang diminum itu bukan air biasa, tapi air Zam-Zam yang memang sudah terbukti kualitasnya. Itu adalah tanda dari mukjizat juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Belaju fi utuwi wa nufur. Namun kadang-kadang kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman tetap saja di dalam kesombongan, menjauhkan diri dari kebenaran. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Apakah orang yang berjalan dalam keadaan tertelungkup, mukibban ala wajhihi ahda, itu lebih mendapatkan petunjuk daripada orang yang berjalan sawiyan ala sirati mustaqim, dengan kokoh, dengan mantap, berjalan biasa. Maka di dalam ayat ini sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bahwa orang-orang kafir itu sesungguhnya bagaikan orang yang berjalan jatuh dengan muka tertelungkup. Bagaimana keadaannya kalau orang itu berjalan terbalik? Semua yang terlihat itu juga terbalik itu. Yang atas kelihatan jadi bawah, yang bawah kelihatan jadi atas. Penglihatannya juga mungkin tidak begitu terang karena masih harus menahan sesuatu itu kan. Yang atas yang pasti, yang atas kelihatan jadi bawah, yang bawah kelihatan jadi atas. Artinya orang-orang kafir
itu sesungguhnya di dalam kehidupannya memang salah di dalam menilai apa yang ada di dalam kehidupan. Yang benar terlihat salah, yang salah terlihat benar. Dan itu berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Dia berjalan dengan dada yang mantap, melihat itu. Jalan itu terlihat benar itu. Jadi melangkahnya mantap, dan juga tahu kemana dia harus melangkah, dan berbeda dengan orang yang tertelungkup, di mana mungkin dia susah untuk bernafas, pandangannya semua terbalik, sehingga apa yang dia lihat dalam kehidupan sesungguhnya itu adalah tidak seperti yang seharusnya dia lihat, tidak seperti orang yang berjalan biasa. Artinya orang kafir ya pandangannya seperti itu, terbolak-balik, yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, kalian itu seperti halnya orang yang berjalan terbalik, maka sadarlah, jadilah seperti orang yang berjalan biasa, jadilah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi petunjuk kepada manusia, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan petunjuk itu hanya akan didapatkan dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan bumi untuk manusia, dimudahkan, diberikan kelapangan rezeki, maka hendaklah manusia itu bersyukur, jangan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah berbagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka apapun pasti bisa terjadi. Allah Subhanahu wa taala hanya menyatakan kun fayakun. Kalau menghendaki kemudahan, pasti mudah. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menahan rezeki, tidak ada yang akan bisa memberikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hukuman, tidak ada yang bisa menolong. Walaupun seluruh pasukan itu dikerahkan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang bisa kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.